Nah, kesempatan pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul Mengenal Hati Bapa. Ada banyak puji-pujian yang kita naikkan, pujikan kepada Tuhan, itu bercerita tentang Bapa yang mengasihi kita, ya. Kita sering pujikan itu, Bapa yang memelihara kita. Barusan kita nyanyikan, Bapa juga yang tolong kita bertindak untuk memberikan jalan keluar, memberikan berkat kepada kita. Itu semuanya adalah pekerjaannya Bapa. Itu Bapa kerjakan buat kita. Nah, pagi ini saya mencoba sharing sama saudara untuk kita bisa mengenal yang namanya hati Bapa itu seperti apa. Ya, Bapa yang mengasihi kita itu seperti apa. Supaya mempermudah iman kepercayaan kita bahwa dalam situasi seberat apapun yang kita hadapi, saya mau ingatkan, jangan frustasi, jangan putus asa. Orang mungkin gak bisa tolong kita, bahkan kita pun gak ada daya menolong diri kita sendiri. Tapi ingat, masih ada pribadi Bapa yang kita percaya, Bapa kita yang sanggup menolong, bertindak, memulihkan, memberkati setiap kehidupan kita. Kita mau bicara tentang bagaimana kita bisa mengenal hati Bapa, ya. Kita baca ayatnya dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 9 saudara ya, sampai dengan di ayatnya yang ke-13. Saya ajak kita membaca ayat-ayat ini secara berganti-gantian. Saya membaca ayat yang ke-9, ayat yang familiar buat kita. Anda 10, nanti 13-nya sama-sama ya. Matius 6 ayat 9 begini kata firman Allah. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Teruskan ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat yang ke-13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sama-sama kita baca di ayat 13 dalam kurung 2-3. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di gereja-gereja tertentu doa Bapa kami ini suka diucapkan, dikatakan di antara sela-sela waktu itu ibadah. Bahkan saya juga melihat ada beberapa dari gereja kami di GSPDI, di sinode kami juga memberlakukan doa Bapa kami ini. Di sela-sela ibadah dibacakan ini doa Bapa kami. Nah, kesempatan pagi ini saya tidak mengajarkan kepada saudara tentang intisari rentetan tentang doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus. Mungkin kesempatan lain waktu. Kalau Anda penasaran, wah pendeta mau ngajar tentang doa Bapa kami, mungkin lain waktu saudara ya. Tapi pagi ini saya ingin fokus mengajak setiap kita belajar tentang mengenal hati Bapa. Dari ayat ini itu maksud saya. Matius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai ayat 13 ini adalah doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya, dan pagi ini Yesus ajarkan doa ini kepada kita. Adalah salah kalau kita berkata ini adalah doanya Tuhan Yesus. Enggak saudara ya, bukan gitu ya. Matius 6 ayat 9 sampai 13 ini bukan doanya Tuhan Yesus kepada Bapaknya. Ini doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Gitu tepatnya ya. Karena bagaimana mungkin Yesus yang berdoa kepada Bapa berkata di ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Yesus gak ada salah. Bagaimana mungkin Yesus minta ampun dosanya kepada Bapaknya. Yesus gak ada dosa, gak ada salah, tak bercacat celah. Jadi yang tepat adalah ini doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya dan saat ini kepada kita semua. Yang menarik, dalam doa yang diajarkan Yesus, Yesus itu memulai ajaran doanya kepada murid-muridnya, kepada kita dengan kata Bapa kami yang di sorga. Itu ada pada ayat yang ke-9 saudara ya.
Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Dimulai dengan kata Bapa kami. Jadi Bapa yang di sorga itu Bapak, saudara ya, itu bukan cuman bapaknya saya. Kata Bapak kami menunjukkan Bapak itu bukan cuman bapaknya saudara saja. Ini bapaknya kita semua gitu. Yesus memulai ajaran doanya. Kalau kita mau berdoa minta sesuatu kepada Tuhan, ya disuruh memanggil, menyebut Bapa yang di sorga, Bapak dari kita semua. Kalau Anda lihat statement saya di kalimat berikutnya, urusan doa Yesus ajarkan kepada muridnya untuk memanggil Bapa. Di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus tuh banyak mempromosikan. Jadi ketika dia datang sebagai manusia ke dalam dunia ini, dia tuh banyak mempromosikan, menyebutkan tentang Bapa. Saya pernah baca satu literatur dalam Injil Yohanes saja, itu kira-kira kurang lebih hampir 134 kali kalau nggak salah, Yesus itu menyebut Bapakku. Jadi dia datang ke dunia itu seperti mempromosikan Bapakku. Aku datang itu diutus oleh Bapa. Aku mengatakan sesuatu kepadamu bukan dari diriku sendiri, tapi Bapakku yang mengatakan kepadaku dan aku beritahu kepada kamu. Banyak Yesus berkata Bapakku dan seterusnya. Injil Yohanes saja itu 130 sekian kali dia katakan. Belum Injil Matius, belum Injil Markus, ya, belum Injil Lukas dan seterusnya. Banyak kali gitu. Makanya saya tuliskan di sini begini, tidak ada seorang tokoh besar pun di dunia ini yang berani mengajar bahwa Allah yang di sorga itu adalah Bapa. Satu-satunya Yesus. Dan sepengetahuan saya, selama ini kayaknya hanya kekristenan yang mengajarkan Tuhan itu disebut Bapa gitu ya. Tidak ada satu kepercayaan di dunia ini, agama di dunia ini mengajarkan tentang Allah yang di sorga, Tuhan yang di sorga yang disembah, manusia itu sebagai Bapa. Ya cuman Yesus satu-satunya yang menyebut Tuhan itu adalah Bapa, cuman Yesus. Bahkan ajaran dalam doa Bapa kami pun dia mengatakan sebagai Bapa, saudara ya. Nah, yang menarik, bagaimana kalau saya tunjukkan Yohanes 14 ayat 6 ini kepada saudara, ayat yang sangat familiar menurut saya. Yohanes 14 ayat 6, coba kita lihat ayat ini sebentar. Bagaimana menurut saudara ayat ini menurut pandangan saudara? Saya baca ya, perhatikan baik-baik. Akulah jalan, lalu dikatakan, dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, ini bunyi dari Yohanes 14 ayat 6. Ini Yesus yang katakan secara langsung. Nah, pertanyaan saya kepada saudara, ketika apa yang pertama kali terpikir di pikiran saudara ketika saudara baca ayat ini Yohanes 14 ayat 6? Ketika Yesus berkata gini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ketika kita baca ayat ini, ketika saudara mendengar kalimat-kalimat firman ayat ini, apa yang pertama kali terpikir di pikiran saudara? Biasanya, atau kalau saya boleh berkata, selama ini termasuk saya berpikir ayat ini bicara tentang sorga. Iya kan? Ayat ini jujur saja kita semua termasuk saya dulunya selalu pakai ayat ini untuk menginjili seseorang. Ini kan ayat penginjilan kan. Ya menurut saya boleh-boleh saja, it's okay lah gitu ya. Kita para pendeta, kita para pelayan Tuhan termasuk jemaat Tuhan suka pakai ayat ini untuk menginjili seseorang. Ini kita sebut ayat penginjilan. Untuk kita coba masuk dalam kehidupan seseorang. Ya, supaya orang itu percaya pada Tuhan. Kita ngomong apa? Kalau kamu mau masuk sorga, kamu tidak mau masuk neraka, satu-satunya jalan untuk masuk sorga itulah Yesus. Karena kita berpikir dalam pikiran kita, Yohanes 14 ayat 6 ini bicara sorga. Betul apa tidak? Selalu pikiran kita, Yohanes 14 ini ayat yang ke-6 itu bicara sorga. Padahal kalau kita baca baik-baik dengan teliti, sesungguhnya secara esensi, secara intisari, ayat ini sebetulnya tidak atau bukan bicara sorga.
Mari saya ulang sekali lagi, dengar baik-baik, perhatikanlah ayat ini. Yesus berkata begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Perhatikan kalimat ini, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Yesus gak berkata begini, tidak ada seorang pun yang datang kepada sorga. Gak ada. Jelas Yesus berkata, perhatikan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi sebetulnya ayat ini ternyata bukan bicara tentang sorga. Jelas ayat ini bicara tentang Bapa. Walaupun saya katakan begini, permisi bicara, boleh saja. It's okay, oke saja gitulah. Kita boleh saja pakai ayat ini sebagai penginjilan kita. Kita coba masuk dalam hidup seseorang. Kita coba selamatkan seseorang supaya percaya pada Yesus. Kalau kamu mau masuk surga, Alkitab katakan, ayat ini katakan jalannya harus lewat Yesus. Boleh saja. Tapi dengarkan baik-baik, saya bicara yang esensi. Intisari dari ayat ini tidak bicara tentang surga. Esensi intisari ayat ini bicara tentang Bapa. Ya, bahwa hanya lewat Yesus untuk datang kepada Bapa, untuk bisa percaya pada Bapa itu harus lewat Yesus. Itu yang esensi. Tetapi dengar baik ya, saya mengajarkan pengajaran firman Allah tentang mengenal hati Bapa, ya, khususnya Yohanes 14 ayat 6. Saya bukan sedang berkata dan tidak ingin berkata bahwa surga tidak ada, enggak loh ya. Saya hamba Tuhan pendeta yang percaya mengajarkan jemaat yang saya layani bahwa sorga itu ada. Saya pernah ajar sama saudara bahwa ketika Yesus naik ke sorga, dia terangkat ke sorga di hadapan 500 orang sekaligus. Mereka lihat dia kayak Superman. Tiba-tiba Yesus terangkat dia ke sorga. Kata terangkat ke sorga menunjukkan sorga itu nyata. Sorga itu ada, senyata sorga ada, ingat neraka juga ada. Jadi kalau saya mengajarkan Yohanes 14 ayat 6 bahwa ayat ini bukan bicara sorga tapi bicara tentang Bapa intisarinya. Saya bukan berkata sorga tidak ada, sorga tetap ada. Untuk apa kita percaya pada Tuhan, hidup taat setia sama Tuhan. Memang itu nanti tujuannya adalah sorga. Kita percaya sorga itulah tujuan akhir kehidupan kita. Tapi saya tetap tegas katakan bahwa ayat ini esensinya bicara tentang Bapa. Tujuan kita adalah Bapa. Atau mungkin lebih tepat ya, saya mau bawa sorga gini. Tujuan kekristenan kita sebetulnya adalah Bapa, bukan sorga. Saya teringat ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa menurut saya bernama Jack Winter. Hamba Allah Jack Winter ini berkata begini, kemanakah kita akan pergi? Ya, kita akan pergi kepada Bapa, bukan sorga. Karena Bapa adalah tujuan akhir kita. Statement daripada Jack Winter ini menarik untuk kita cermati. Saya pun mencermati. Selama ini kita berpikir tujuan akhir kita ya di sorga. Memang sebetulnya kalau diartikan kita nanti akan tinggal selama-lamanya di sorga bersama dengan Bapa. Tapi hamba Allah ini berkata bahwa tujuan kita itu bukan kepada sorga, tapi tujuan kita itu adalah kepada Bapa. Bapa itu adalah tujuan akhir kita. Dan sebetulnya saya setuju benar pendapat hamba Tuhan ini. Sebab begini loh, kalau kita membandingkan di depan kita antara sorga dengan Bapa. Sorga dengan Bapa itu lebih besar daripada sorga. Bapa itu lebih penting daripada sorga. Selalu saya katakan sorga itu menjadi indah. Sorga menjadi luar biasa menarik. Itu karena ada Bapa di sana. Coba kalau sorga tidak ada Bapa. Sorga tidak ada artinya. Sorga bukan menjadi sorga kalau tidak ada Bapa. Bahkan saya berani katakan neraka sekalipun yang diceritakan Alkitab ada api yang abadi di sana. Itu kalau ada Bapa di situ, neraka pun tempat penyiksaan berubah jadi indah. Ada sorga di situ. Kenapa? Ada Bapa di sana. Yang saya mau bilang pesan sama saudara, Bapa itu lebih besar dari sorga. Bapa itu lebih penting dari sorga. Makanya hamba Tuhan Jack Winter berkata, tujuan akhir kita bukan sorga, tujuan akhir kita itu adalah Bapa.
Makanya permisi bicara ya. Nah selama ini menurut saya yang namanya agama itu memelesetkan hal ini. Selalu agama itu bicara apa? Sorga, sorga, sorga. Tujuan kita sorga. Lalu meninggalkan Bapak, melupakan Bapak. Bahkan padahal yang punya sorga adalah Bapak. Sorga jadi indah, sorga jadi penting buat kita. Sorga jadi menarik, indah, permai buat kita. Sebab ada Bapak di sana. Anda bisa nangkap ya. Jadi betul Yohanes 14 ayat 6. Yesus yang ajarkan tujuan kita akhirnya adalah kepada Bapa, bukan kepada sorga. Walaupun kita nanti akan mengalami sorga. Sorga itu pasti menjadi bagian dalam hidup kita. Gak usah khawatir. Sebab Bapak kita yang punya sorga. Makanya saya pernah ajarkan misi Yesus. Tujuan dia datang ke dunia ini. Coba Anda lihat tulisan saya ini. Tujuan dari mulai dia lahir sampai kepada pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dia mati buat kita. Dia tumpahkan darahnya, kasih nyawanya untuk hidup kita. Itu bukan sekedar memindahkan manusia yang harusnya mati binasa di neraka, dipindahkan ke kerajaan terang masuk surga. Bukan cuma itu tujuannya dia mati. Lihat, tetapi tujuannya adalah memulihkan hubungan antara manusia dengan Bapa di sorga. Ingat, ada dosa warisan. Kita itu manusia tidak bikin apa-apa. Hukum dosa ada dalam diri kita. Papa mama kita tidak pernah ajari bohong. Anak bisa bohong. Ya, anak bisa nggak jujur. Padahal papa mamanya jujur. Dari mana? Ada hukum dosa dalam daging darah manusia. Itu sudah seperti itu sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Berperang dengan hukum dosa dalam diri kita. Makanya pikiran kita, jiwa kita mesti dibaharui setiap hari kan. Jadi tujuan Yesus mati itu bukan supaya memindahkan kita supaya kamu masuk sorga. Itu termasuk tapi bukan yang utama. Sorga itu ada loh saudara. Tapi dia mati, tujuan utama bukan itu. Tujuan utama, visi atau misi yang pertama adalah dia memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Karena hubungan manusia dengan Bapa itu rusak. Bapa itu pencipta kita. Hubungannya hancur. Kita menjadi musuhnya Allah. Karena dosa manusia menjadi musuhnya Allah. Karena dosa manusia menjadi seteru daripada Allah. Jadi kalau mau jadi lawannya Tuhan, musuh Allah gampang bikin dosa terus. Saudara kan jadi musuhnya Tuhan. Dan kalau musuhnya kita Tuhan, siapa yang bisa bela kita? Nggak ada. Makanya memperdamaikan, memulihkan hubungan yang rusak seteru lawan ini dengan darahnya tadi. Ini ada ayatnya. Ayatnya ini Roma 5 ayat 10, saya baca ayat ini. Perhatikan kalimat-kalimat ayat ini penting pagi ini buat perenungan setiap kita. Penting sekali. Ya, Roma 5 ayat 10 saya baca, sebab jikalau kita ketika masih seteru itu bermusuhan. Sebab jikalau kita ketika masih seteru menjadi lawan, diperdamaikan dengan Allah. Oleh apa? Kita diperdamaikan dengan Bapa kita di sorga. Oleh kematian anaknya. Jelas ya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi misi utama Yesus datang lahir ke dunia. Sampai dia mati, nyawa diberi, darah diberi. Itu bukan untuk sorga tujuan utamanya. Tujuan utama apa? Memperdamaikan dulu hubungan kita yang rusak dengan Bapa. Bapa itu yang punya sorga. Tuan rumahnya sorga itu Bapa. Dia pemilik sorga. Sorga jadi indah, jadi penting buat kita karena ada Bapa. Kalau hubungan kita rusak, bermusuhan dengan Bapa, Anda nggak bisa lihat sorga. Bagaimana kita bisa bertamu masuk di rumah seseorang kalau orang itu nggak suka sama kita? Bagaimana kita bisa tinggal di rumah itu kalau tuan rumahnya nggak suka, marah sama kita? Nggak bisa. Bapa di sorga yang punya sorga. Dia pemilik sorga. Sorga jadi indah, jadi penting karena ada Bapa. Makanya misinya Allah lewat Yesus datang ke dalam dunia. Tujuan apa utamanya? Darahnya ditumpahkan, nyawanya dilepaskan, diberi untuk kita. Supaya kita yang harusnya mati oleh dosa, terima hidup yang kekal. Tujuan apa kematiannya? Memperdamaikan dengan Bapa. Supaya kita bisa ada di sorga nanti. Tapi diperdamaikan dulu. Misinya adalah berdamai dengan Bapa.
Jadi Anda nangkep di sini saudara ya. Kalau saya tunjukkan ayat ini dalam Yohanes 14 ayat 6 sampai 10, Yesus ngomong lagi di sini, Anda perhatikan. Banyak orang bingung, kok Bapak? Saya tunjukkan dia konsep tentang pemikiran orang Israel. Kita lihat dari ayat ini, saya baca pelan-pelan, perhatikan. Kata Yesus kepadanya, kepada murid-muridnya, kepada Filipus khususnya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terus dikatakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa. Ini menarik loh. Kalau kamu kenal aku, ya kamu kenal Bapa. Sekarang ini kamu mengenal dia, mengenal Bapa. Dan kamu telah melihat dia. Kamu sudah kenal Bapa, kamu melihat Bapa lewat siapa? Lewat aku, kata Yesus. Terus ayat 8 saudara ya. Kata Filipus kepadanya. Filipus ini kan orang Yahudi. Dia kebingungan. Dia gak punya referensi gambaran tentang Bapa. Bapa itu kayak apa ya? Lihat ayat ini. Tuhan, kata Filipus, bingung dia tentang kata Bapa yang ditunjukkan sama Yesus. Tunjukkan Bapa itu kepada kami. Orang Yahudi bingung. Kok Bapa? Kok Tuhan Bapa? Kok Allah di sorga Bapa? Tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Lihat ayat yang ke-10. Ayat yang ke-9 saudara ya. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama, kata Yesus, aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Lihat ayat 10. Atau boleh sama-sama kita baca dong ayat yang ke-10. Sama-sama baca. 2, 3. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Betul ya? Dari ayat ini saja Yesus banyak ngomong Bapa, Bapa, Bapa. Injil Yohanes hampir 134 kali sekian dia berkata tentang Bapa. Tuhan itu Bapa loh, Allah itu Bapa. Filipus bingung sebagai orang Yahudi. Hah? Tuhan itu Bapa. Saya kasih tahu ya latar belakangnya. Orang Yahudi itu mempercayai dalam diri mereka Allah itu di tempat yang tinggi, tak terhampiri. Itu konsep berpikirnya orang Yahudi sampai hari ini. Orang Yahudi punya konsep begini, Allah itu maha tinggi tak terhampiri. Allah itu Elohim ya, pencipta langit dan bumi yang besar, yang suci, yang kudus, yang mulia, yang sakral. Tuhan Allah itu sakral, tak terhampiri. Saking sakralnya Tuhan, saking tinggi luhur agungnya Tuhan. Orang Yahudi, orang Israel tidak punya nyali, tidak punya keberanian untuk nyebut Tuhan itu Allah. Apalagi ngomong Bapa. Mereka menyebut Tuhan Allah itu adalah Yahweh kan. Tidak punya nyali memanggil Elohim, memanggil Allah. Tidak punya nyali manggilnya Yahweh ya. Huruf mati semua, konsonan semua. Karena mereka punya konsep latar belakang dari kecil sampai besar dalam didikan. Allah itu pencipta langit bumi yang besar, tak terhampiri. Hei, Allah itu sakral loh. Allah itu kudus, suci, nggak kayak kita. Allah nggak bisa terhampiri sama kita. Makanya manggil Allah pun Yahweh. Anda nangkap ya? Tiba-tiba Yesus datang mengatakan Tuhan Allah itu dengan familiar kayak keluarga. Panggil Tuhan itu adalah Bapa. Allah itu adalah Bapa. Tahukah saudara? Konsep yang Yesus ajarkan, pengajaran yang dibawa Yesus, Tuhan itu adalah Allah. Kalau kamu berdoa panggil Tuhan, katakan Bapa kami di sorga, Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Bingung mereka, ada punya gambaran. Itu ajaran Yesus yang mengatakan familiar sekali, Tuhan adalah Bapa. Itu bertabrakan keras di kepala mereka. Itu kalau kecelakaan tuh gagal otak tuh kepala saudara ya. Keras benturannya, keras sekali saudara ya. Tabrakannya, karena mereka pemahaman dari kecil dibesarkan tak terhampiri kau Tuhan. Tiba-tiba Yesus berkata Tuhan itu Allah, gak punya referensi. Makanya di ayat ini Filipus berkata
tunjukkanlah Bapa kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Hei Filipus, kalau kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Kamu sudah melihat dia, kamu sudah mengenal dia lewat aku. Jadi sebetulnya Yesus ingin berkata gini, kalau kamu pengen mengenal Bapa, hati Bapa yang dibuat Bapa, lihat aku. Aku ini sama dengan Bapa. Ya, jadi kalau ada pengen tahu sikap hati Bapa, cintanya Bapa, perbuatannya Bapa, lihat Yesus. Kata Yesus, kamu sudah lihat Bapa lewat aku. Bapa itu seperti apa sih yang ditunjukkan sama Yesus kepada orang Israel? Seperti ini loh. Ketika orang kekurangan gak bisa makan 3 hari 3 malam ikut Yesus, Yesus kasih makan mereka. Dikenyangkan sampai kenyang. Bahkan bukan kurang, ada kelebihannya 12 keranjang yang besar yang penuh. Itu Bapak. Jadi kalau hari ini ada pernah kekurangan, lalu Tuhan berkati saudara, Yesus berkati saudara, itulah hati Bapak, itulah pekerjaan Bapak, memberkati kita, Bapak menolong kita. Bapak itu bagaimana sih? Yesus mengajarkan familiarnya Allah itu seperti Bapak. Dalam keluarga, Bapak itu kerja banting tulang ya. Bapak itu memikirkan masa depan anak-anaknya, termasuk istri sama anak-anaknya. Itu Bapak, saudara ya. Dalam keluarga kita bisa menangkap, memang kadang-kadang anak sulit memahami hati Bapak. Karena Bapakku tidak baik, Bapakku gini. Tapi lihat Yesus, bukan lihat Bapak yang di dunia. Bersyukur kalau kita punya Bapak yang baik di dunia ini ya. Sehingga mudah orang memahami hati Bapak. Filipus kesulitan, tidak punya referensi, tidak pernah diajarkan Allah itu Bapak sedekat itu gitu. Saya pernah kasih contoh sama saudara. Ini sama dengan orang Manado, Sulawesi Utara ngomong sama kita orang Jawa Timur atau Jawa Tengah, Jawa Barat. Bapak pernah makan tinutuan? Anda bingung, apa tinutuan? Oh, tinutuan itu bubur Manado Pak. Ini ngomong sama orang Jawa Timur. Bubur sayur, bubur Manado. Bubur Manado, bubur sayur itu bagaimana ya? Bubur Pak, dikasih sayur kangkung, dikasih daun gedi misalnya. Dikasih bumbu serai, kasih bawang pre, dikasih bumbu ini, lalu dimakan Pak, pakai sambal roa, tahu tempe boleh, ikan asin boleh. Anda gak punya gambaran, gimana sih? Karena gak pernah makan, gak punya referensi kan? Sama dengan Filipus, sama dengan banyak orang bingung, kok Tuhan Bapak satu-satunya cuman kekristenan, cuman Yesus yang mengajarkan Allah, Tuhan yang besar, pencipta alam semesta yang luar biasa, itu dengan sebutan Bapak. Kata Bapak itu menunjukkan, itu dekat. Saya ingat salah satu tamu hamba Tuhan yang saya pernah undang di gereja, pernah ngomong gini, dan itu saya ingat itu kata-kata. Kalau kamu jemaat di dunia ini kau butuh sesuatu, dan kau sudah gak punya Bapak, Bapakmu sudah mati. Padahal Bapakmu yang membiayai kamu, jangan putus asa. Di dunia kamu sudah gak punya Bapak, ingat ada Bapak di sorga yang bisa tolong kamu. Jadi kalau sudah punya masalah yang berat, punya tantangan yang berat, saya mau ingatkan, kita masih punya pertolongan, sumber pertolongan. Siapa dia pendeta? Bapak kita di sorga. Tuhan kita, Yesus itu pun Bapak. Kadang orang bingung, saudara. Memang pengajaran Tritunggal Allah Bapa, Putra, Roh Kudus membingungkan kita. Ingat dalam satu nubuatan Yesaya pasal 9 ya. Nubuatan Yesus pun disebut, namanya akan disebut Allah yang kekal, ya Raja Damai, salah satunya adalah Bapak yang kekal namanya. Sebutannya Bapak yang kekal. Yesus pun dinubuatkan dia sebagai Bapak. Makanya di ayat ini aku dan Bapak adalah satu. Kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapak. Belajar tentang Tritunggal Allah, Bapa, Anak, Roh Kudus itu memang butuh waktu yang dalam dan tidak mudah untuk mengerti itu. Tapi sedikit saja saya mau katakan, masukkan sama saudara hari ini. Hari ini apapun kesulitan saudara, rasanya frustasi, gak ada jalan keluar, masih ada yang bisa tolong. Pencipta yang besar, yang dahsyat kuasanya, dia yang punya sorga, Bapak kita yang baik, dia bisa menolong saudara. Misi Yesus ternyata datang ke dunia memperdamaikan hubungan yang rusak. Supaya kita bukan jadi musuhnya Bapak. Supaya kita dipulihkan hubungannya. Kalau salurannya ini lancar, maka berkat yang Bapak punya bisa mengalir sama saudara. Itu misi Yesus. Saya tunjukkan yang terakhir karena waktu. Misi Roh Kudus juga sama.
Roh Kudus diutus datang ke dalam dunia setelah Yesus naik ke sorga. Sama misinya, tinggal dalam diri kita untuk apa? Coba lihat Roma 8, 15, 16. Dengan cepat ya saya baca ini, ikuti pembacaannya. 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan atau roh perhambaan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Jangan takut sama masalah, jangan takut dengan penderitaan, diperbudak oleh kesulitanmu. Kenapa? Kita setelah Yesus naik ke sorga diberikan Roh Kudus. Alkitab katakan, kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu hidup dalam ketakutan. Dalam nama Yesus ketakutan pergi, sirna. Kita tidak ada lagi roh perbudakan namanya roh ketakutan. Saya berdoa pagi ini, engkau yang dikuasai ketakutan, yang ada adalah roh keberanian yang membangkitkan kekuatan. Lalu dikatakan apa? Tetapi kamu telah menerima roh Kudus. Roh, R-nya huruf besar, yang menjadikan kamu apa? Anak Allah. Kalau kita anak Allah, Tuhan siapa dong? Dia Bapak kita. Roh Kudus yang membuat kita ngerti dia itu Bapak kita anak gitu loh. Oleh roh itu, Roh Kudus, kita berseru. Jadi kita itu bisa berseru memanggil Tuhan itu Bapak kita. Itu kerjaan Roh Kudus. Saya percaya Roh Kudus ada dalam hidup saudara. Yang membuat kita bisa percaya, yang membuat kita bisa panggil berseru, ya Aba, ya Bapa tolong aku. Itu pekerjaan Roh Kudus yang menyatakan kita anak Tuhan, kita itu adalah Bapa. Apalagi roh itu bersaksi, Roh Kudus bersaksi bersama-sama dengan roh kita, R kecil rohnya kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi kita tahu jelas ya, misi Yesus datang mati buat kita. Tujuannya memperdamaikan dengan Bapa. Yang rusak, yang hancur dipulihkan salurannya. Supaya apa yang ada sorga turun sama kita. Roh Kudus juga sama ternyata. Misinya tinggal dalam hidup kita, permanen, dwelling in you. Tinggal dalam diri kita secara permanen. Untuk ini, supaya kita bisa memanggil, ya Abba, ya Bapa. Ingat, pagi ini apa yang kau takutkan, kau kekhawatirkan, saya tidak tahu. Tapi saya mau katakan sama saudara, saya dan saudara kita punya Bapa yang luar biasa, yang sanggup menolong kita. Yesus itu perbuatannya di dunia ini menunjukkan, itu loh Bapa. Ketika satu keluarga menangis, Lazarus itu mati. Yesus datang sebagai Bapa. Untuk apa? Lazarus, marilah keluar, dihiburkan keluarga itu. Yang kekurangan diberkati, yang terikat diperbudak setan dilepaskan. Itu pekerjaan Bapa. Yang kekurangan ditolong, yang susah dihiburkan. Saya tidak tahu masalah saudara hari ini. Engkau mungkin lagi susah, menderita, putus asa, hilang harapan. Saya mau katakan, masih ada Bapa di sorga yang mengasihi saudara, yang bertindak untuk engkau dan siap menolong hidupmu pagi ini. Mari kita akan sama-sama berdoa saudara.